Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Allah akan menganugerahkan pewahyuan lagi kepada saudara. Masih kita berbicara tentang power of knowing yang dianugerahkan oleh Allah kepada hidup saudara dan saya. Sebelum kita lanjutkan apa yang kalian sudah dengar minggu lalu, apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami di masa seperti ini, Tuhan, dalam keadaan seperti ini. Di mana dalam keadaan seperti ini, sorga terbuka, dan itu terbukti buat hidup kami. Kami bisa mengalami hadirat-Mu yang nyata, melalui firman-Mu, melalui perbuatan-Mu, dan juga melalui Roh-Mu. Kami siap saat ini, Tuhan, untuk mendapatkan pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkan dari apa yang Kau anugerahkan, kuasa untuk mengetahui, kuasa telah mengetahui tentang semua misteri, tentang semua rahasia yang hanya Engkau saja yang memilikinya. Kami siap saat ini bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara tentang strategi yang dilakukan oleh Yesus untuk dua hal. Menghancurkan seluruh pekerjaan iblis dalam perjalanan rohani Yesus untuk menggenapkan rencana Allah. Power of knowing bukan hanya merupakan perlengkapan senjata yang mematikan dalam perjalanan hidup rohani saudara sampai kepada destiny, takdir yang sudah Tuhan tetapkan buat hidup saudara. Bukan hanya menghentikan semua pekerjaan, menghancurkan segala pekerjaan iblis, bahkan membuat saudara berada di area yang disebut dengan area bebas setan. Tetapi yang kedua yang saudara harus tahu, power of knowing atau kuasa sudah mengetahui misteri Allah ini, juga itu merupakan satu kekuatan buat hidup saudara. Memberikan kepada saudara keteguhan hati. Memberikan kepada saudara itu adalah suatu kepastian tanpa ragu sedikit pun juga. Untuk menggenapkan, untuk berada di jalan-jalannya Allah dalam menggenapkan rencana Allah yang agung itu. Dua hal inilah akan saya uraikan lebih lagi, melanjutkan dari apa yang saudara-saudara lihat, saudara-saudara dengar minggu lalu. Ini adalah satu strategi yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun lalu. Dia sebagai anak manusia, bukan sebagai anak Allah. Pada anak manusia ini memang Allah mengatakan engkau adalah anakku. Tetapi dia adalah anak manusia yang asli. Sama seperti saudara dan saya. Punya banyak kelemahan. Tetapi ingat, dia berjalan tanpa kekurangan. Oleh karena dia memiliki satu kekuatan yang merupakan posisi rohani yang dia pelihara, yang dia tetap berdiri teguh situ. Yaitu dia sudah tahu. Dia sudah tahu, seminggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa dia sudah tahu siapa dirinya. Dia sudah tahu apa panggilannya. Berarti kalau kau berbicara, kalau kau tahu tentang panggilannya, berarti itu berbicara tentang rencana Allah. Dia tahu panggilannya, berarti dia tahu rencana Allah. Dia tahu kehendak Allah. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan, dia tahu dari mana dia datang. Dari mana asal dia? Mengapa dia saat ini seperti ini? Mengapa dia disebut anak Allah? Dia tahu dari mana asalnya. Mengapa dia memiliki panggilan ini?
Mengapa Allah membuka rahasia kehendaknya? Dia tahu dari mana dia datang. Dan yang keempat, minggu lalu saya sudah sampaikan, dia tahu kemana dia pergi. Apa yang dia tuju. Apa destininya dia. Satu hal yang saya mau beritahukan kepada saudara. Yesus tunjukkan strateginya. Dia berdiri. Strateginya itu adalah dia berdiri di suatu posisi bahwa dia tahu. Yesus tahu siapa dirinya. Hari ini saya akan pertegas ini. Dan karena ini akan menjadi pewahyuan buat hidup saudara. Dan akan mengubah hidup saudara. Memposisikan kepada saudara suatu posisi kemenangan yang besar dalam hidupmu. Saya katakan posisi kemenangan besar. Yaitu di mana engkau harus tahu siapa dirimu. Oke, sebelum kita memulai, saya ajak kita untuk membuka Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dikatakan jika engkau anak Allah. Pencobaan yang pertama yang terjadi kepada diri Yesus sebagai anak manusia adalah keluarnya perkataan iblis. Jika engkau anak Allah. Bukankah dia anak manusia? Siapakah yang memberikan pernyataan bahwa dia adalah anak Allah? Mari saya ajak kita untuk bisa melihat. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan. Ini di sungai Yordan, saudara. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengan kata lain. Allah Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Allah Bapa yang sudah memberikan pengakuan, yang sudah menyatakan, yang sudah memproklamasikan, yang sudah membuktikan bahwa Yesus anak manusia itu adalah anak Allah. Dan Yesus mendengarnya. Dan dia tahu itu datang dari Allah. Oh, kalau engkau tahu itu adalah Allah sendiri yang berbicara. Itu adalah Bapa sendiri yang menyatakannya. Itu adalah pengakuan Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang menciptakan iblis. Apakah ini tidak cukup buat Yesus? Ya, cukup buat Yesus. Iblis mencoba untuk mencobai Yesus. Ini adalah peperangan rohani. Ini adalah peperangan yang dahsyat. Peperangan dahsyat dalam hidup saudara. Seperti itu. Kadang-kala engkau meragukan apa yang telah dinyatakan oleh Bapa, apa yang telah dinyatakan oleh firman, apa yang telah dinyatakan oleh pekerjaan roh di dalam hidup saudara. Engkau ragu siapa dirimu. Yesus, strategi dia yang luar biasa. Dia beritahukan hari ini juga kepada saudara sebagai gerejanya. Dia tidak pernah ragu sedikit pun juga pada apa yang diakui oleh Bapa.
Di Lukas pasal yang ketiga, ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Dengan kata lain, ketika dia sampai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sampai dia mendengar suara dari sorga, bahwa dia adalah anak Allah Bapa yang di sorga, dia belum melayani. Dia belum berbuat hal-hal yang ilahi yang disebut dengan pekerjaannya Bapa yang harus diselesaikannya. Pekerjaannya Bapa itu bukanlah sebagai bukti bagi Allah untuk mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya mau bertanya pada saudara, mengapa begitu banyak orang sejak dia lahir baru, karena dia belum mulai melayani, dia mudah diserang jati dirinya yang telah diakui melalui keselamatan yang telah diterima dalam hidupnya, bahwa dia adalah anak Allah Bapa. Mudah dia diserang, mudah dia menjadi lemah, sehingga dia selalu berjalan menuju pada dalam perjalanan hidupnya menuju destininya itu terseok-seok. Satu strategi yang luar biasa daripada Yesus. Lihat saudara, dia tidak memulai pelayanan apapun juga sebelum Bapa mengakui dia sebagai anak Allah yang hidup. Dia diakui sebagai anak Allah yang hidup adalah karena dia dibuat, dibentuk, dan hidup dalam rumah. Dipimpin oleh seorang ayah yang pekerjaannya adalah tukang kayu. Seorang ibu yang adalah wanita sederhana. Di dalam rumah rohani inilah akhirnya dibuktikan keluarnya pengakuan daripada Bapa. Dia adalah anakku yang kukasih. Padahal Yesus belum memulai pekerjaan Bapa. Saudara lihat apa yang dia katakan Yesus. Jika engkau anak Allah. Begitu mudahnya orang terseok-seok. Lakukan ini. Perbuat mujizat. Jika engkau anak Allah. Tapi Yesus berdiri teguh. Apa yang merupakan andalan dalam hidupnya dia? Dia mengatakan, ada tertulis. Ada tertulis. Berarti itu sudah tidak bisa diubah lagi. Manusia tidak hidup dari roti saja. Seolah-olah Yesus memberikan jawaban seperti ini. Mau saudara dengarkan? Yesus tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Seolah-olah Yesus memberikan jawaban seperti ini. Bukankah iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Seolah-olah Yesus menjawab dengan tegas kepada iblis. Aku disebut anak Allah. Bukan karena batu-batu ini bisa kuubah menjadi roti. Aku disebut anak Allah. Karena Bapa yang telah menyatakannya 40 hari yang lalu di Sungai Yordan terbuka kepada banyak orang.
Jadi ini adalah satu strategi yang luar biasa sekali. 2000 tahun yang lalu, Yesus menggunakan strategi ini. Dia tahu, saya katakan, dia tahu bagaimana meluluh lantakkan iblis. Begitu juga saudara, Allah telah menganugerahkan kepada hidup saudara suatu kuasa bagaimana meluluh lantakkan iblis dalam perjalanan saudara menuju destiny. Yaitu di suatu posisi yang disebut dengan Yesus telah tahu. Yesus tahu siapa dirinya. Dia tahu dia adalah anak Allah yang hidup. Dia dengar itu dari sorga. Jadi mujizat yang dia lakukan tidak membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Tapi apa yang berasal daripada Bapa, apa yang keluar dari mulut Bapa, itulah yang memberikan pembuktian 100% bahwa dia adalah anak Allah. Inilah yang dipegang. Dia percaya kepada Bapa. Makanya dikatakan dia membuat pernyataan yang pasti dan mendeklarasikannya di mana-mana bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Bahkan dia tidak terintimidasi oleh keraguan sedikit pun juga. Ketidakpercayaan, keadaan yang terjadi pada masa itu. Bahkan dia pergi ke suatu kota di mana dia tidak bisa berbuat banyak mujizat oleh karena banyak orang di daerah tersebut tidak percaya. Dahulu pertanyaan saya nih, kenapa kuasa Allah dibatasi oleh manusia-manusia yang tidak percaya? Tetapi ternyata kalau orang itu sudah tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, mujizat yang kau lakukan itu tidak pernah bisa membuktikan bahwa dirimu adalah tetap anak Allah yang hidup. Dasar orang sudah tidak percaya, dia tetap tidak percaya. Ini yang luar biasa. Bahkan saudara bisa, dia tidak terintimidasi oleh apa? Oleh pernyataan daripada pemuka-pemuka agama pada masa itu. Dia tidak terintimidasi. Tetapi engkau lihat strategi yang telah terbukti, strategi yang telah dilakukan oleh Yesus tersebut dalam menghadapi semuanya itu. Ternyata 2000 tahun kemudian gereja didapati. Mereka yang menyebut dirinya gereja, mereka yang menyebut dirinya orang percaya, mereka menyebut dirinya anak-anak Allah, mereka menyebut dirinya anak-anak Tuhan, mudah terintimidasi, mudah terkecoh oleh kritikan-kritikan. Saya mau beritahu pada saudaraku, apa yang dialami Yesus 3,5 tahun. Ketika dia mulai go public, berada di tengah-tengah publik. Ketika Allah Bapa mengatakan, ayo mulai dalam pelayanannya. Dia dikritik di mana-mana. Begitu sedikit sekali orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus dan percaya bahwa dia adalah Mesias. Jadi lihat, gak usah kau merasa kecil hati. Karena kau dikritik oleh banyak orang. Kau diperkatakan seperti itu. Hanya satu, apa kekuatanmu? Engkau tetap benar. Apa kekuatanmu? Aku tidak melakukan seperti apa yang dikatakan orang itu. Cukup engkau diam saja. Berarti itu membuktikan kau berada pada posisi kebenaran. Itu posisi yang kuat. Yang berupaya, iblis berupaya dengan angin puting beliung. Untuk berupaya merobohkan tempat pijakanmu itu. Dia tidak akan pernah bisa menghancurkan itu. Saya akan mengajak lihat apa yang dialami Yesus supaya ini menjadi kekuatan yang baru, menjadi satu posisi kekuatan yang baru buat gerejanya di masa sekarang ini. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10
Mulai dari ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu. Jika engkau Mesias, jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus langsung teringat pada apa yang dikatakan oleh iblis. Jikalau engkau anak Allah, sekarang iblis memakai halayak ramai orang-orang Yahudi yang pada masa itu ditindas oleh pemerintahan kekaisaran Roma. Mereka mendengarkan dari firman Tuhan, dari perjanjian lama hamba-hambanya, bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan mereka dari belenggu, dari tawanan, dari penindasan. Mereka menghubungkan ini. Jadi iblis memakai orang-orang yang berharap. Saya ulangi sekali lagi. Kau mungkin punya pengharapan. Iblis bisa pakai. Kita lanjutkan bacanya. Yesus menjawab mereka, ayat 25. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Bukannya kamu memiliki pengharapan. Bukan. Kamu tidak percaya. Kalau kau buka Ibrani pasal yang ke-11. Di situ disebutkan tentang iman. Di situ disebutkan tentang pengharapan. Kedua hal ini harus aktif hidup terhubung. Bukan hanya pengharapan. Tapi kalau engkau tidak percaya, pengharapan itu bisa digunakan oleh si jahat. Pengharapanmu yang ingin hidup makmur bisa digunakan si jahat. Pengharapanmu yang ingin melayani banyak orang, ribuan jemaat, bisa dipakai oleh si jahat. Oh, luar biasa. Yesus mengatakan demikian. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, oleh otoritas Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Yesus tidak memulainya dengan kata-kata demikian. Yesus menjawab mereka. Lalu memulai dengan gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian. Siapa aku ini? Bukan. Yesus menegur, Yesus menohok, Yesus langsung menumpak langsung kepada jantung kekuatan musuh. Apa yang menyebabkan engkau menyerang aku? Apa yang menyebabkan engkau berupaya untuk mengintimidasi aku? Kata Yesus, adalah karena kau tidak percaya. Lihat di sini. Yesus kemudian mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi Yesus mengawalinya dengan, aku telah mengatakannya kepada kamu bahwa aku Mesias.
Aku telah mengatakannya kepada kamu, bahwa aku anak Allah yang hidup. Aku telah mengatakannya kepada kamu, bahwa aku Mesias yang kalian nantikan ribuan tahun. Aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa akulah si pembebas itu. Tetapi kamu tidak percaya. Bukankah spirit ini terjadi di padang gurun pada waktu Yesus dicobai? Jika engkau anak Allah, buatlah ini. Batu-batu menjadi roti. Menjadi kebutuhanmu. Mencukupkan kebutuhanmu. Yang sedang lapar. Yesus tahu. Dia lapar. Dia tahu dia lapar. Tapi Yesus tahu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi lapar. Jadi dia lapar karena Roh Kudus yang memimpin dia. Dia tidak mau kehilangan kepemimpinan Roh Kudus. Dia tidak mau konflik dengan Roh Kudus. Kalau kau lihat dalam New King James Version ayat 25 ini, dikatakan di sini, Jesus answered them, I told you and you do not believe. The words that I do in my Father's name, they bear witness of me. Terjemahan bebasnya, Yesus menjawab, sudah ku bilang, sudah ku katakan, dan kamu tidak percaya. Lalu kamu mengatakan kamu hidup bimbang. Bukan bimbang seperti ayat 24 itu. Tapi karena engkau tidak percaya, itu menyebabkan engkau berada di posisi kebimbangan. Mengapa engkau bertanya lagi? Padahal sudah aku katakan bahwa aku adalah Mesias. Kita perlu tahu, kalau saudara cari dari Yohanes pasal 1, Matius, Markus, Lukas, semuanya Yesus apakah pernah dia mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Hanya sekali ditulis di dalam Alkitab, di Yohanes pasal 4, kepada seorang wanita Samaria di sumur di Sikar. Ketika wanita itu berkata demikian, dalam dia bercakap-cakap terus dengan Yesus, wanita itu berkata ini, ayat 25, jawab perempuan itu kepada, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Oh, ini sama seperti Yohanes pasal 10. Mereka berharap Mesias akan datang. Mesias akan memberikan pembebasan, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Oh my God. Wanita itu pada waktu itu datanglah murid-murid. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Hanya sekali kepada wanita. Lalu kemudian orang-orang di kota menyambut Yesus selama 2 hari. Selama beberapa hari. Sebagai Mesias. Mereka ingin mendapatkan segala sesuatu yang diberitakan oleh Yesus. Diajarkan oleh Yesus. Saya mau beritahu pada saudara.
Dari ayat 25, Yohanes 10 ayat 25 ini. Apa yang telah pernah dikatakan oleh Yesus merupakan ciri-ciri Mesias itu. Yesus pernah mengatakan berulang-ulang kali ciri-ciri daripada Mesias itu kepada banyak orang. Kalau kau baca di Yohanes pasal 3, Yohanes pasal yang ketiga, dia mengatakan tentang Mesias, yaitu dirinya. Kita baca dari ayat 12-nya. Yohanes 3 ayat 12-nya, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tentu. Hal-hal duniawi aja engkau gak percaya. Kalau aku katakan, apalagi hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Luar biasa. Yesus mempertegas dirinya bahwa dia adalah Mesias. Gimana ciri Mesias itu? Turun dari sorga atau berasal dari sorga. Kalau kau buka lagi Yohanes 6 ayat 38, mari kita lihat. Kita sedang membahas apa yang telah kukatakan itu. Yohanes 6 Yohanes pasal 6 ayat yang ke 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bukankah ini cukup untuk membuktikan bahwa Yesus pernah mengatakan ini terjadi di Yohanes pasal 6. Mengapa di Yohanes pasal 10 dia bertanya lagi? Orang itu bertanya, jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus tahu. Dia turun dari sorga. Dia datang dari sorga. Dia tahu. Dia bukan produksi dari benihnya Yusuf, suaminya Maria. Apalagi karakteristik Mesias yang Yesus pernah beritakan kepada orang lain. Kalau kau buka percakapan Nikodemus dengan Yesus di Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita lihat sekarang Yohanes pasal yang ketiga. Itu mencirikan bahwa dia adalah Mesias. Makanya Yesus sudah berkali-kali mengatakan, bukankah sudah kukatakan, tapi problemnya engkau tidak percaya. Yesus tahu siapa dirinya. Dia tahu sekarang iblis memakai orang-orang di sekitarnya. Saya katakan dia, orang-orang di sekitarnya, orang-orang Yahudi, orang-orang kemana Allah mengutus Yesus untuk datang kepada bangsa Yahudi. Tapi sekarang bangsa ini dipakai oleh si jahat untuk menggagalkan perjalanan hidup rohani Yesus sampai pada takdirnya. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 15. Kita baca ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Bagaimana hal itu terjadi? Ayat 15-nya, supaya setiap orang, saudara, baca dari ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, bukan kepada Kristus, percaya kepadanya, kepada anak manusia, beroleh hidup yang kekal. Ciri khas Mesias sebagai anak manusia adalah dia memberikan hidup yang kekal. Tapi mereka tetap tidak percaya.
Tapi lihat posisi Yesus terus kuat. Bukankah telah kukatakan? Bukankah telah kuuraikan? Bukankah telah kujelaskan bahwa aku adalah Mesias? Tapi problemnya kau tidak percaya. Mesias itu datang dari surga. Mesias itu adalah memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang. Lalu Yesus menohok iblis, menghantam iblis. Dengan dia berpegang teguh. Satu senjata saja. Itu membuat Yesus terus berjalan. Dan dia menghalau iblis. Sehingga iblis terkapar kiri kanannya. Yaitu dengan power of knowing. Yesus telah tahu. Mari kita lihat sekarang. Yohanes 5. Lihat ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa, perhatikan baik-baik, mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan. Sehingga kamu menjadi heran. Bukankah 2 ayat ini saja sudah cukup membuktikan karakteristik daripada Sang Mesias itu? Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak. Wow, ini mujizat. Menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu akan menghakimi. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu akan menghidupkan yang mati. Ayat terakhirnya, ayat 23. Supaya semua orang, semuanya itu, bukti-bukti itu menunjuk kepada Mesias. Tujuannya untuk apa? Lihat ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Lihat. Dari Yohanes 5 ayat 19 sampai 23 ini. Dia sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Bahwa dia adalah anak Allah yang harus dihormati oleh orang-orang Yahudi, oleh siapapun juga. Sama seperti mereka menghormati Bapa di surga. Sama. Bukan setara, sama. Yang berikutnya, karakteristik daripada Mesias ini adalah dia akan menghabisi seluruh umat manusia. Karena Bapa telah menyerahkan itu kepada Mesias, anak Allah. Jadi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Itu yang membuktikan, itu kan yang mereka cari. Tapi persoalannya mereka tidak percaya. Kemudian lagi dikatakan lagi. Dengarkan baik-baik. Dia dihormati karena Bapa mengasihi dia. Mari kita lihat lagi sekarang. Yohanes 5 ayat 39. Kalau saudara berada di Yohanes pasal yang kelima. Perhatikan baik-baik. Lihat sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Orang-orang yang tidak percaya ini. Ayat 39. Kamu menyelidiki
Sorry, saudara. Ayat 37 lebih jelas. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Maksudnya Bapa. Ini kehidupan yang fatal. Kalau kau tidak pernah melihat Bapa, rupa Bapa, yang adalah roh, bisa menggambarkan rupanya, coba dengarkan suaranya. Karena dari suaranya itu, engkau bisa mengerti wujud rupa Allah itu. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, ini persoalannya. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya, kau tidak percaya kepada aku, kepada Mesias itu. Sementara engkau mengatakan, jikalau kamu adalah Mesias, jangan biarkan kami bimbang. Lihat ayat 39-nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Bukankah tadi Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, Yesus anak manusia, dia datang untuk memberikan hidup yang kekal. Dikatakan sini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian, semuanya menunjuk tentang aku. Apa yang hilang dalam diri mereka? Pengertian. Sehingga mereka tidak akan pernah bisa sampai kepada hikmat. Kau membaca kitab suci, kau rajin mengulik kitab suci. Tapi kalau kau tidak pernah mendapatkan gambaran rupa Allah, sehingga engkau makin dalam mengenal Dia, berarti ada yang hilang dalam dirimu. Yaitu pengertian. Mari kita beranjak lagi. Yohanes pasal yang ke-7. Ini berhubungan dengan kata-kata yang tadi saya sudah sampaikan. Dia datang dari sorga. Yohanes 7 ayat 28. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku, dari Nazaret, dari tanah Galilea. Namun aku datang, bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, kamu tidak kenal Dia. Yesus mengatakan dia 28 dia. Aku diutus oleh engkau yang tidak mengenalnya. Tapi aku kenal Dia, ayat 29. Sebab aku datang dari Dia. Dan Dialah yang mengutus aku. Yesus tahu Bapa. Orang-orang tidak kenal Bapa. Mari kita lihat satu ayat. Di Matius 11. Matius 11. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Yesus merupakan master key. Yesus merupakan master key. Bagi orang-orang, kunci masuk, kunci utama
bagi orang-orang untuk mengenal Bapa. Kalau orang itu tidak mengenal Yesus dengan benar, maka dia tidak mungkin bisa mengenal Bapa dengan benar. Berarti klub sudah. Yesus mempertegas bahwa dia adalah Mesias. Ini ditunjukkannya. Dia mengenal Bapa yang mengutusnya dengan sempurna. Dengan sempurna. Itu yang membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Bukankah ini sudah dikatakan sebelum pasal 10 itu? Ya, tapi persoalannya mereka tidak percaya. Mereka bukan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan. Yang berikutnya, karakteristik daripada Mesias. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia, maksudnya Bapa, yang telah mengutus aku. Tadi kita sudah dengarkan pengutusan. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ciri khas Mesias. Dia selalu menyenangkan Tuhan. Selalu menyenangkan Allah Bapa. Karena dia berpijak teguh pada kebenaran. Makanya dia selalu berkenan. Dan tidak pernah berbuat dosa. Mari kita baca ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ayo. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Wah, saudara-saudara. Ini yang kalian harus ambil. Satu strategi meluluhlantangkan iblis yang memakai orang-orang yang rohani, yang memakai orang-orang yang sebenarnya saudara harus hormati. Saudara harus hormati itu. Lihat, Yesus tetap teguh. Dia tahu strategi iblis dengan mengatakan seperti ini. Tapi persoalannya kamu tidak percaya. Iblis memakai orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya engkau nggak perlu merasa terintimidasi dari orang-orang yang tidak percaya. Engkau tidak perlu tertekan, terteror. Ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Wah, ini perkataan yang tajam, menghantam pekerjaan iblis melalui orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu. Kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus tahu dia diutus oleh Bapa atas kehendak Bapa. Yesus tahu dia diutus oleh Bapa atas kehendak Bapa, berarti untuk dikasihi oleh banyak manusia. Yesus tahu. Yesus tahu sebelumnya bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Mari kita lihat Yohanes 8 lagi. Ayat 58. Wow. Ini menghantam keyakinan tradisional mereka yang sudah teguh. Ini menghantam apa yang dipakai oleh si iblis. Sehingga Yesus melihat hancur kehidupan mereka. Maksudnya hancur kehidupannya iblis dalam diri mereka.
Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, atau sebelum Abraham ada, Aku telah ada. Saudara bisa lihat reaksinya. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus mengatakan, pencuri datang untuk membunuh. Ayat 10, pencuri datang. Dikatakan bukan pembunuh datang. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Pencuri, dia akan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Dia akan mengambil apa yang bukan yang tidak ada pada dirinya. Saudara mau tahu siapa pencuri ini? Iblis. Ini ditunjukkan dalam Yohanes 8 ayat 59 itu. Dia berupaya membunuh. Bukankah pencuri datang untuk mencuri? Dia mencuri kebenaran yang diyakini oleh Yesus. Kebenaran yang diyakini oleh Yesus. Apakah Yesus berani mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Sesuatu yang tidak mengganjal. Di pita suaranya Yesus. Dia tahu risikonya. Bahwa iblis akan melanjutkan karakteristiknya sebagai pencuri, yaitu untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus tidak menahan begitu saja. Dia mengatakan sesuatu yang akhirnya akan menimbulkan bencana kematian sebenarnya buat dirinya. Tapi dia terus berdiri teguh. Dia tahu bagaimana cara menghantam iblis. Menghancurkan, bukan hanya melemahkan iblis, tapi menghancurkan dia. Membuat terkapar di kiri kanan. Sehingga Yesus terus bisa melanjutkan perjalanannya. Sampai kepada destiny. Yesus mengatakan, dia ada sebelum Abraham ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mengapa Yesus bisa menghilang? Karena belum waktunya. Mari saya ajak saudara melihat Yohanes pasal 9. Ayat 35. Dia betapa luar biasanya saudara. Yesus tahu dia ada sebelum Abraham ada. Mari kita lanjutkan sekarang. Yohanes pasal yang ke-9. Itu karakteristik Mesias. Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, ini adalah orang yang buta sejak lahirnya. Yesus mendengar bahwa anak itu telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia, bukan anak Allah? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia,
Ini yang dulu buta, dia sekarang melihat dia secara fisik. Tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Dia menyebut dirinya adalah anak manusia. Di Yohanes 12 ayat 32 juga dia mengatakan demikian. Kekuatan dan kuasa daripada anak manusia. Ayat 32, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Ya kan? Ya, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Di dalam Alkitab lain, apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik banyak semua orang. Mari saja kita untuk melihat, diakah anak manusia itu? Diakah sang anak manusia itu? Ya, Daniel pasal ke-7 menceritakan, saya ulangi, mengatakan, Daniel pasal yang ke-7 mengatakan, ayatnya yang ke-13, 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dia berbicara, Daniel berbicara tentang Mesias, Kristus. Sekarang percayakah engkau, dia katakan kepada orang yang baru saja disembuhkan, seorang anak yang disembuhkan dari buta sejak lahirnya, percayakah engkau kepada anak manusia? Dia yang berkata, percaya. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang sebagai anak manusia. Jadi saudara bisa lihat, Yesus tahu bahwa dia adalah anak manusia yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, yang dinantikan oleh banyak orang. Tapi persoalannya, iblis memakai mereka, orang-orang durhaka, dengan tidak percaya. Lanjut lagi, karakteristik daripada Mesias. Yohanes 10. Sebelum pertanyaan itu muncul, Yohanes 10 ayat 17. Dia bilang, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oh, dia yang punya otoritas atas nyawanya. Dia yang bisa, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sukarela matinya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bagaimana mungkin dia mengambil nyawanya lagi kalau dia sudah mati? Kalau dia kedapatan berbuat dosa, tapi Yesus tahu dia tidak berbuat dosa, sehingga dia layak untuk memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya bukan karena kehabisan darah. Dia memberikan nyawanya menurut sukarelanya dia. Dan dia menerimanya kembali. Makanya dia katakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Dia akan mengambilnya setelah 3 hari. Jadi Yesus tahu dia akan menyerahkan nyawanya, mengambilnya lagi. Makanya dia beritakan, karena dia sudah tahu. Murid-murid, dengarkan aku. Aku akan menderita, dianiaya, mati, pada hari ketiga bangkit. 3-4 kali dia mengatakan itu kepada para murid-muridnya. Dan juga kepada orang banyak.
Di Yohanes 6 ayat 48 dikatakan dia adalah roti kehidupan. Dia tahu dia adalah roti kehidupan. Dia tahu bahwa dia bukan roti kehidupan yang berasal dari batu-batu. Seperti yang dikatakan, diperintahkan oleh iblis. Dia adalah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 48, saudara bisa lihat dalam tayangannya. Dia tahu dia adalah terang dunia. Ditayangkan, saudara bisa baca Yohanes 8 ayat 12. Dia tahu itu karakteristik daripada Mesias. Yohanes 8 ayat 36, dia juga mengatakan demikian. Jadi apabila anak itu, anak manusia, anak Allah itu, Mesias itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Betul seperti yang diharapkan. Dia sanggup memerdekakan kehidupan manusia. Bukan dari penindasan. Bukan dari penjajahan Roma. Tapi dari belenggu iblis. Penindasan iblis. Kemudian kita sampai di Yohanes pasal 10. Ini merupakan pokok persoalannya. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang itu seperti gembala dan bangsa Yahudi seperti domba-domba. Karena mereka tahu itu. Mesias akan duduk di tahta Daud. Daudlah yang memiliki kasih karunia menggembalakan Israel bagi Tuhan. Itu sebabnya mereka percaya bahwa Mesias akan menggembalakan domba-domba. Di Yohanes 10 ayat 9 Yesus mengatakan begini. Wow, ini luar biasa saudara. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Barang siapa percaya kepada aku. Barang siapa aku bukakan pintu bagi hidupnya. Ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Dia adalah pintu. Bukan hanya pintu sorga. Pintu pada suatu kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Dia tahu dia adalah pintu bagi banyak kehidupan orang. Dan kemudian dikatakan lagi oleh Yesus. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Aku gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mari kita lanjutkan lagi. Yang membuat mereka marah. Yohanes 10 ayat 26. Kita sudah baca tadi. Aku telah menyatakan kepada kamu. Ayat 25-nya. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan aku lakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Maka Yesus tidak membukakan pintu. Makanya Mesias itu tidak terungkap melalui diri Yesus. Karena Yesus menutup pintunya. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kamu bukan dombaku. Makanya tidak mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Semua karakteristik Mesias kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan kepadaku. Lihat karakteristik Mesias diungkapkan oleh Yesus. Lebih besar dari siapapun juga. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Woi, luar biasa sekali saudara. Yesus tetap menceritakan dan memberitahukan siapa dirinya itu. Itu menghantam, itu suatu strategi menghantam segala kekuatan daripada neraka, dari iblis. Yesus tahu iblis memakai. Saya sudah sampaikan kepada saudara minggu lalu. Yesus tahu, salah satunya adalah Yesus tahu strategi iblis. Yesus tahu. Yesus tahu strategi iblis. Saya sudah sebutkan kepada saudara. Oh, tidak salah itu saya sebutkan di yang ke-6. Yesus tahu strategi iblis dalam menghadapi dirinya dengan memakai murid-muridnya. Yudas Iskariot, Pilatus yang berotoritas, dan juga orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama. Yesus tahu strategi iblis. Itu sebabnya Yesus tidak terkecoh. Dia berpijak terus pada posisi kekuatannya, kekuatan ilahi, yang justru akhirnya menghancurkan semua pekerjaan iblis, upaya iblis. Yesus tahu. Dia terus menyatakan siapa dirinya dengan benar. Dan dia tidak bergoyah dari hal itu. Jadi Yesus tetap menceritakan dan memberitahukan siapa dirinya itu. Tapi persoalannya, bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Efesus pasal yang kedua. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam dosa. Dosa yang paling fatal adalah dosa ketidakpercayaan. Ekornya berbagai macam dosa. Dosa yang paling fatal, ketidakpercayaan. Ekornya, buntutnya, rentetannya kemudian adalah zina, mencuri, kecongkakan, membunuh, dan lain-lain. Kamu hidup di dalamnya, tetapi karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di tengah-tengah orang-orang durhaka, atau orang-orang yang tidak taat, atau orang-orang yang tidak percaya. Kalian yang hidup terus dalam kekhawatiran akan masalah penghidupan, kalian adalah yang paling mudah menjadi antek-anteknya penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Jangan kira kalian sudah lahir baru, terus hidup dalam kekhawatiran soal penghidupan. Matius pasal 6, belajarlah dari buru-buru di udara. Bukankah Bapakku, Bapa di surga, lebih mementingkan hidupmu? Lihat, kau harus berpindah dari posisimu. Kau khawatir berarti kau tidak percaya apa yang dikatakan di Matius 6. Maka iblis akan memakai engkau untuk menghantam gerejanya. Saya ulangi, meskipun engkau sekarang berada dalam sebuah gereja, meskipun engkau mengakui bahwa engkau adalah gereja Tuhan, tetapi kalau engkau terus hidup dalam kekhawatiran seperti ini, maka engkau akan dipakai oleh si jahat untuk menghantam gereja Tuhan yang sedang berjalan itu. Jadi saudara bisa lihat, mengapa mereka tidak percaya? Bukankah Yesus sudah telah mengatakan karakteristik daripada Mesias itu berkali-kali kepada mereka. Tapi mereka tetap tidak percaya. Kenapa? Karena
Yesus tahu siapa yang bergerak, berseliweran dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka tidak percaya. Yesus tahu iblis. Jadi Yesus, persoalan yang dihadapi oleh Yesus adalah mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Yesus langsung teringat kepada peristiwa pencobaan di padang gurun. Yesus teringat, jika engkau anak Allah, padahal dia baru saja dia mendengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang iblis mempertanyakan. Mari kita lihat, saudara, ayat 24-nya. Lihat, supaya mempertegas kepada saudara. Maka orang-orang Yahudi, Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Katakanlah terus terang kepada kami. Jadi mereka telah melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Sedangkan Yohanes Pembaptis saja diakui sebagai utusan surga, tetapi tidak pernah membuat mujizat. Tapi Yesus bisa melakukan mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau mereka percaya bahwa Mesias, Yohanes Pembaptis itu adalah utusan surga, Yohanes 7 ayat 31 dikatakan demikian. Lalu mengapa mereka telah melihat mujizat, tapi mereka dasarnya karena mereka tidak percaya. Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan bahwa aku bukan Mesias. Sekarang dia lihat yang lebih daripada Yohanes Pembaptis. Dia melakukan jalan pertobatan, jalan kehidupan kepada yang kekal, dan melakukan mujizat. Tapi mereka tetap tidak percaya. Mari saya ajak saudara bisa melihat Yohanes pasal yang ke-7 ini. Penting buat kita. Yohanes pasal yang ke-7. Kita lihat tadi dari ayat 31-nya. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak orang yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini, oleh Kristus itu. Mereka percaya kepada Mesias, pada anak manusia itu? Tidak. Mereka membayangkan bahwa Kristus lebih hebat dari itu lagi. Jadi dasarnya mereka sudah tidak percaya. Kemudian kita baca ayat 52. Yohanes 7 ayat 52. Kita baca lagi, saudara. Jawab mereka. Saya mau beritahu pada saudara. Efesus 2 ayat 2 tadi. Penguasa dunia ini, kerajaan angkasa memakai jalan dunia ini. Lihat. Dijelaskan di dalam Yohanes 7 ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Tentu mereka tahu bahwa Yesus itu adalah orang Galilea. Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi sekarang persoalannya di dalam Yohanes pasal 10, apa sebabnya mereka tidak percaya yang Yesus katakan itu? Karena mereka berpatokan, berpegang teguh, mengukur Mesias itu pada faktor-faktor lahiriah semata-mata. Makanya terakhir dia katakan, apakah engkau orang Galilea? Lihat di Alkitab. Mereka salah mentafsirkan. Dan mereka telah melihat kehidupan Yesus. Yesus itu bukan hanya miskin, tapi juga hina. Sebab dia bukan dari keluarga terpandang seperti para imam ataupun ahli Taurat. Jadi saya mau beritahu pada saudara, ini bertentangan dengan harapan banyak orang. Sebab mereka mengharapkan Mesias itu datang sebagai seorang pangeran yang megah dan penakluk yang hebat. Wah, seperti superhero. Mereka memiliki penilaian lahiriah terhadap Mesias. Itu menyebabkan dasar dan itu adalah pijakan bagi iblis untuk menghadang Yesus.
melalui orang-orang yang tidak percaya, melalui orang-orang yang melandasi hidupnya pada penilaian lahiriah tentang Mesias itu. Lihat Yesus dibandingkan dengan orang miskin. Hanya Yesus satu, tidak mengemis. Yesus bukan berasal dari keluarga terhormat. Di Markus pasal 6 jelas dikatakan, bukankah dia anak tukang kayu? Kita kenal mamanya, kita kenal saudara-saudaranya. Lihat apa yang iblis bisa lakukan melalui orang-orang yang tidak percaya ini. Yang percaya pada hal-hal yang lahiriah. Saudara, Allah menunjuk engkau hidup. Kau yang khawatir terus memikirkan soal penghidupan. Engkau hanya menilai hal-hal yang lahiriah saja menjadi ukuran. Ingat, iblis bisa menggenggam kau untuk menghantam, mensabotase kehidupan gerejanya, yaitu saya dan saudara-saudara yang lain. Lihat mereka dalam kebingungan. Mereka ada bingung. Lalu mereka datang untuk mendapatkan pernyataan yang benar-benar jelas dan benar bahwa engkau itu Mesias. Bukankah saudara bisa lihat? Iblis hanya bisa menteror, mengintimidasi. Tapi Yesus sama sekali tidak mengubah sikapnya. Yesus terus berdiri di posisi dia tahu siapa dirinya itu. Dia tahu meskipun tidak bisa diterima oleh orang lain, dia tetap teguh. Ada kuasa yang dipegang oleh Yesus untuk menghantam teror menjadi penteror. Diteror menjadi menteror. Yesus berkata kepada banyak orang tanpa perasaan terintimidasi, dia adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, dia katakan dia terang dunia. Tidak perlu dia terintimidasi. Saya ini bukan terang dunia ya. Yesus tidak berkata seperti itu. Saya ini bukan terang dunia, tetapi yang selalu memberikan penjelasan kepada orang lain, sehingga orang lain lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Dia tegas mengatakan, dia adalah terang dunia. Bukankah Yesus pernah berani berkata bahwa dia adalah air kehidupan kepada seorang wanita Samaria. Lalu kemudian dia berani mengatakan, akulah Mesias. Bukankah Yesus juga akhirnya ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya nih, dia berbicara tentang fakta kebenaran. Bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Bahwa dia yang dimaksudkan oleh kitab Daniel, oleh nubuatan, oleh penglihatan Daniel di masa yang akan datang. Sebagai anak manusia. Jadi Yesus, apa yang Yesus tahu, dia tahu di siapa dirinya, itu merupakan senjata yang akhirnya memporak-porandakan iblis dari jalan yang dia harus lampaui. Jadi Yesus tidak mengajarkan kepada gerejanya untuk saudara berada di posisi membela diri. Yesus tidak mengajarkan datang ke dunia untuk mengajarkan kita bagaimana cara membela diri, berargumentasi, lalu saudara berdalih bahwa itu adalah hikmat Allah. Bukan. Engkau tidak pernah bisa mengurangi. Engkau tidak diperkenankan oleh Allah. Engkau tidak boleh mengurangi sedikit pun juga. Saya ulangi, sedikit pun juga. Siapa dirimu?
Jadi Yesus sebenarnya menunjukkan di sini. Ditulis di dalam Alkitab. Cerita ini saudara ketahui. Jadi dia datang kepada saudara. Untuk menuntun saudara. Untuk menunjukkan jalan kepada saudara. Bagaimana memasuki teritori setan atau musuh. Bukan hanya duduk bersandar menunggu musuh datang menyerang. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk bertahan. Sebab dia datang mengajar kita bagaimana kita berbaris untuk maju. Mencari musuh di teritori musuh. Jadi Yesus mengajari kita supaya kita pergi ke teritori musuh. Kau harus bisa melihat. Karena kau sudah tahu siapa dirimu. Apa panggilanmu. Dari mana engkau berasal. Kau sudah tahu itu. Jadi iblis berupaya untuk mencoba. Untuk mengaborsi destininya Yesus. Saudara bisa lihat. Iblis hanya memakai orang-orang dunia seperti orang Yahudi dan para pemuka agama untuk menggagalkan perjalanan saudara mencapai destiny. Dengan cara apa? Simple. Mengintimidasi saudara. Itu sebabnya hari ini pewahyuan ini bukan hanya memberikan kekuatan buat saudara. Saudara menemukan satu senjata untuk membersihkan iblis dari jalan yang Allah sudah tetapkan merupakan perjalanan rohani saudara. Sehingga iblis tidak bisa menggagalkan destinimu. Iblis tidak bisa menggagalkan. Iblis tidak bisa saudara tidak akan pernah mengaborsi destiny seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka mengaborsi karena mereka menilai secara lahiriah. Apakah ini suara Tuhan? Apakah engkau tahu siapa dirimu? Yang diakui oleh Tuhan, diakui oleh firman. Apakah engkau tahu siapa dirimu? Kau harus tahu dan kau harus berdiri teguh, karena itu bukanlah firman lagi, tapi itu adalah kebenaran tentang dirimu. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk tantangannya. Bapa, engkau berkata, apakah engkau tahu siapa dirimu? Yang diakui oleh Bapa di surga, yang diakui oleh firman, diakui oleh roh. Kalau engkau tahu itu, bukan hanya terimalah impartasi. Allah menanamkan pada hidup saudara dan itu menjadi hidup saudara. Suatu kuasa yang disebut adalah power of knowing. Sehingga kau selalu berada di posisi engkau tahu siapa dirimu ketika engkau menghadapi iblis, ketika engkau menghadapi musuh, ketika engkau menghadapi intimidasi, ketika engkau menghadapi teror. Terimalah. Ini yang Allah anugerahkan pada saudara. Saya berdoa kepada saudara yang selama ini kau merasa lemah oleh karena perekonomianmu, lemah oleh karena kondisi fisikmu, lemah oleh karena kehidupan sosialmu, lemah oleh karena latar belakang pendidikanmu. Hari ini saya mau beritahu pada saudaraku. Hari ini adalah hari pembebasan. Sambil kita berdoa kepada Tuhan, terimalah hari ini juga. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui
rahasia, misteri, apa yang terselubung tentang kerajaan sorga. Hari ini terimalah, karena Bapa sendiri menganugerahkannya kepada siapa yang berkeinginan. Tapi siapa yang berkeinginan untuk ekonominya bangkit, siapa yang berkeinginan untuk dia memiliki pendidikan yang baik, siapa berkeinginan untuk dia menghidupi kehidupan sosial yang baik, siapa berkeinginan untuk dia mengalami kesembuhan, Bapa tidak akan menganugerahkan power of knowing. Tapi power of knowing kau miliki. Supaya engkau dilihat oleh Allah. Tidak akan gagal mencapai rencana Allah, destinimu yang Allah sudah tetapkan itu. Meskipun kau tetap terpuruk dalam ekonomi, meskipun engkau kesehatanmu tidak berubah, meskipun kehidupan sosialmu tidak berubah, meskipun engkau tidak berpendidikan. Karena iblis tidak akan pernah bisa menjamah lagi engkau. Karena engkau tahu siapa engkau sebenarnya di mata Allah, dalam menurut engkau sendiri, dan di mata musuhmu. Bapa, terima kasih untuk pewahyuan ini. Terima kasih untuk anugerah impartasi ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur, dan terimalah saat ini juga penyertaan Tuhan, pekerjaan daripada rohnya, melalui firman yang saudara dengarkan pada hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.